sudah jadi core-nya gitu kan. Jadi ya harus benar-benar pakai ini. Kalau kita mah tambahan bang, bisa buat tambahan aja ya nggak iya, jangan bang, bahin, kalau ini miring aja ya pak. Bingung kita baik-baikin, angkat, kita bilang. DPD. Benar ya Pak? Masuk DPR kan cepat ke penjara. Iya, ini nggak bisa ini. Bagaimana yang mau bicara masih susah. Dari jam 9 oh ya. Jangan dihantar. Ayo tugas lagi ngomong itu. Pak, Nggak masuk. Mau deh. iya ini lagi diarahin di hampir dia. Ini bilang nggak bisa datang. Orang ini. Iya, ini temannya Dudung. Dudung tahu Dudung? Dudung kan dulu. Ini juga. Audiens tentang ijazah palsunya Jokowi yang hari ini diterima di DPD oleh Pak Tamsil. Mudah-mudahan harapannya DPR berani mengadili Jokowi, menangkap dan mengadili Jokowi. Bang, ayo jalan. Toilet sini. Yang lain masuk dulu, masuk. Toilet dulu ke sana. Izin. Bos. Oh, toilet. Ini. Silakan. Ya, silakan dari sana. Ya. Hei, Kolonel. Tahu. Saya wajah-wajah familiar semua. Saya tahu deh bahwa ada pasal. Ya. Ayo, silakan. Ya, Bang Egi lagi. Oh, sebentar Bang Egi. Lagi mana? Bang Egi belum. Ya, Bang Egi. Oh ya. Kita lihat mana? Itu toilet itu. Toilet sana. Ya. Ya. Enggak. Bang Egi mana Bang Egi? Toilet. Bantu kesehatan kasih. Alhamdulillah. Ini kalau kita selesai kami. Oh gitu. Saya ini toilet di mana? Toilet di mana? Pakai dua. Asal jangan di sini. Ini kita yang buka. Iya. Ini kan palsu aja sih. Saya jadi ketua, saya suruh usaha. Iya, pentingnya. Biar masuk biar bicara. Iya, nomornya bisa masuk ke situ mau bicara. Tanya Bang Tamil biarkan. Di sini saja. Pasar atau siapa nih? Pasar ini. Biarkan siapa nih? Baik di sini ya. Baik di sini. Di sini siapa? Siapa? Bang Ajam sini. Bang Ajam.
Iya, ya, silakan. Jadi dari Surabaya tadi? Dari Surabaya, jadi kerja sama Bang Eki, pagi Bang Eki pakai pesawat, pesawat nyampe. Akhirnya sebulan pagi selesai, insya Allah. Oh, ini Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, kopinya bagus betul. Pak Lesti, saya ada salnya. Foto ini nih. Nah, foto dulu. Nah, Ini yang Arif Pak. ini Arif di sana. Minta sekali. Saya juga minta. Oh, kalau gitu jangan ditutup. Iya. Bang, kalian Bang. Kalau gini. Guys. Lawan perjuangan. Ya. Pakai tangga nggak? Udah. Kenapa Bang Hasan pindah? Kalau boleh tahu media sini nggak ada yang pakai. Media sini paling ada. Ya. Ada. Mana? Yang ini ada. Ya, yang bisa memberitakan. Ya. Oh iya, pasti. Ini yang memberitakan. Jangan memberitai. Bahasa Indonesia tuh lagi. Maksud saya tuh mungkin ada TV One, Metro, nggak ada. Ya. Ya, Nanti akan ada di liputan. Oke. Ya. Bukan dulu, udah semuanya. Ya, silakan Pak Sekjen. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat ini yang infonya penonton hari dan ini menjadi sebuah keberkahan yang penuh rahmat Allah dan semua. Namun Setelah belum ada data. ada satu hal yang ingin disampaikan. Lu ikut Lina atau siapa? Problem yang sampai sekarang ini sudah kami kumpul baik melalui sisi yuridis maupun seminar, demo, bahkan penyampaian kepada siapapun, termasuk sekarang datang ke Wakil Ketua DPD Bang Tamsil. Ya tentu ini menyangkut persoalan kepalsuan yang hubungannya dengan palsu dan palsu, yaitu ijazah tentu. Bukan bayar ya? Bukan, lain lagi. Ada yang baru ada, Ndasmu. Bayar. Ada yang baru ada, Ndasmu lagu. Ada. Ndasmu. Ya, bahkan liriknya kita yang bantu. Iya. Jadi terlepas dari itu semua, mungkin lebih tepat kalau persoalan ijazah palsu yang bergulir sampai sekarang ini dan masih dalam proses, mungkin ya Ketua TPUA, Prof. Egi. Mungkin waktu dan tempat silakan, Prof. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Tamsil Lindung yang dimuliakan Allah. Amin. Dengan segala fasilitas yang Allah berikan. Amin. Semoga dibalas dengan disyukurinya. Caranya antara lain pasoli, nirobika wanhar. Nikmat yang banyak itu harus disyukuri dengan jangan tinggalin sholat dan berkorban. Nah, konteks sholat individual ya. Konteks berkorban hari ini kita mohon pengorbanan dari Pak Wakil Ketua DPD Tamsil untuk menjembatani aspirasi kita dalam mempersoalkan ijazah palsunya Joko Widodo, juga Gibran. By data, mana datanya? Ada data Untuk supaya setidaknya tidak hoax, setidaknya bukan Opini. fitnah dan lain sebagainya, tetapi by data, dokumen dan argumentasi yang sangat bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Pak Sekjen serahin ya. Jadi terima.
Oh, udah kita terima. Allahu Akbar. Iya. Dalam data itu berkait dengan putusan pengadilan. Iya. Sekedar informasi. Ada resumenya di situ. Ada. Singkat kan supaya. Iya. Sekedar informasi, dalam konteks pengadilan kita sudah 3 kali. Iya. Tahap pertama antara 2021 akhir sampai masuk awal 22 kita gugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang menggugat adalah Bambang Tri dan Gus Nur yang sekarang masih di penjara. Padahal dapat amnesti tapi nggak dikeluarin juga sampai sekarang. Itu poin penting. Ini nanti Pak Kolonel Nur udah kunjungan ke Gus Nur. Jadi poin pentingnya di dalam sidang pertama gugatan kita itu kita mengalami satu problem serius, yaitu dalam perjalanan Gus Nur dan Bambang Tri ditangkap. Akhirnya kita kehilangan momentum bagaimana mendatangkan saksi, bukti-bukti, kan mereka pegang semua itu. Maksudnya Gus Nur dan Bambang Tri. Dengan ditangkap sangat strict di Mabes Polri, ya, ditangkapnya sedang di satu hotel yang kita sedang podcast sebenarnya. Iya. Tapi saya tidak ada di situ. Gitu? Iya. Tangkap, langsung di penjara, nggak di mana-mana, langsung di penjara di Mabes Polri di bawah tanah sih. Saya pernah besok. Nah, jadi poin pentingnya, saya dengan melihat itu, saya ngerti logika trik dari mereka. Kalau ini ditangkap, momentum saya membela jadi susah. Dan saya kehilangan barang bukti, saksi-saksi, gitu. Bukannya orang yang ditahan kan bisa dihadirkan untuk menjadi saksi atas permintaan lawyer? Itulah nggak bisa selama ini. harusnya Mau besok aja susah. Oh, Itu kewenangan polisi, pengadilan juga nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya trik mereka ini saya nggak mau kalah dalam logika strategi. Jadi saya cabut gugatan itu, saya cabut. Jadi belum ada putusan apapun, belum masuk pokok perkara, baru penjelasan dalam konteks untuk mediasi sebenarnya. Kan tahapnya harusnya begitu. Tapi karena udah ditangkap, saya cabut. Nah, dikomentari saya antara lain sarkasme oleh Yusril Iza Mahendra dalam Menko tuh. Egy yang memulai, dia mengakhiri. Bukan begitu, itu lagu. Saya ini ngerti trik logika persidangan. Kalau saya terusin, dipastikan kalah dong. Kalau kalah, saya nggak bisa gugat lagi. Itu logika perdata itu. Walaupun banding-banding, udah omong kosong. Maka saya cabut. Dan kalau saya cabut berarti Sri 00 masih kembali. Nah, karena ditangkap peristiwa perdata, ini banyak masyarakat nggak tahu. Peristiwa perdata pindah menjadi pidana karena ditangkap oleh polisi. Nah, problem seriusnya yang tadi saya khawatirin, bagaimana bukti, bagaimana saksi, terjawab oleh Allah dengan cara skenario dari Allah. Menurut saya itu ditangkapnya Bambang Tri dengan Gus Nur, beban pembuktian ada pada polisi dan jaksa. Polisi menyidik sedemikian rupa, temukan alat buktinya minimal 2, baru bawa ke jaksa. Jaksa memproses menjadi P21. Nah, ternyata jaksa tetap mengajukan ke pengadilan Solo, Surakarta. Ini saya heran lagi, secara ilmu hukum nggak benar ini. Pelanggar tempos dan lupus. Tidak cuma tempos and delicta, tetapi TKP kejadiannya di Malang. Harusnya periksa di sana kan. Kemudian tangkap di Jakarta. Ya di Jakarta lah paling tidak, karena Mabes kan. Tapi kok di Solo? Ini ada apa gitu? Jadi satu skenario yang sudah rapi menurut hemat saya. Tapi mereka lupa wa makaru ya. Jadi dengan begitu dia pikir di Solo kita takut karena sana pendukungnya Jokowi. Kita malah jabanin. Mana sih yang orang-orang Solo nih? Kita hadir 6 bulan sih.
6 bulan tiap minggu berproses. Pengadilan itu menyebutkan, akhirnya ya dalam proses perdebatan yang panjang saya menghadirkan 3 saksi ahli. Satu Rocky Gerung, bisa diperiksa ya, atau dipanggil nanti sebagai saksi. Kedua Profesor Asep apa Asep? Asep dari UPI bahasa Bandung, ahli bahasa profesor. Yang ketiga Muhammad Taufik, doktor hukum pidana, ahli. Oh iya. Ya. Jadi 3 itu. Dari mereka 27. Jaksa menghadirkan 27 saksi. 5 ahli, 22 fakta. Siapa saksi fakta? Antara lain kepala sekolah, SD, SMP, SMA. Karena masyarakat banyak tidak tahu, yang saya persoalkan itu bukan yang UGM. Dari mulai SD, SMP, SMA. Kemudian kepala sekolah SMP, kemana kepala sekolah SMA. Kemudian guru-gurunya yang dianggap kompeten. Kemudian teman sekolahnya, sebangku, OSIS, dan semua panggil. Confirm kan? Ahlinya itu ada profesor doktor ada yang dari Bandung sama. Ternyata anak buahnya Profesor Usep tadi. Nah, kita datengin gurunya, dia datengin anak buahnya, murid lagi. Dan diduga ijazahnya palsu juga. Ya itu berita itu. Kemudian dia manggil dokter ahli dari UKI kalau tidak salah. Nah, poin pentingnya saya klasifikasi ya. Kepada ahli saya nanya, apakah dengan barang fotokopi bisa jadi alat bukti? Oh nggak bisa katanya. Nggak bisa. Di mana-mana bahkan sudah ada jurisprudensi, fotokopi tidak bisa jadi alat bukti. Nah pertanyaan seriusnya, tadi waktu pemeriksaan alat bukti bersama jaksa dan hakim, saya panggil jaksa ke depan hakim di meja hakim dulu. Saya bertanya, mana alat bukti Jokowi ijazahnya asli, mana? Dia keluarkan fotokopian yang dilegalisir. Saya nanya, jaksa kok begini? Ya saya nggak tahu bang, saya cuma dapat begini dari polisi gitu. Loh, kalau ini yang kok dapat dari polisi, lu balikin lagi dong P19 namanya. Nggak boleh jadi P21, ini udah di pengadilan loh. Harusnya batal. Karena menurut pasal 143 KUHP, ada di KUHP, untuk konteks dakwaan itu harus cermat, kemudian teliti dengan baik, dan tidak boleh sedikit pun ada kekeliruan soal identitas, soal segala macam. Itu ada diatur. Dan di pasal 184 alat bukti itu ada 5 sih. Ada 5 ya. 1 keterangan saksi fakta, kedua keterangan saksi ahli, disebutkan sekarang keterangan ahli, 3 dokumen, keempat petunjuk, kelima baru keterangan terdakwa. Nah keterangan terdakwa yang belum bisa dihadirkan, kenapa? Karena Jokowinya nggak jadi terdakwa. Yang jadi terdakwa malah si Bambang Tri. Jadi 5 alat bukti sudah ditampilkan di Pengadilan Negeri Surakarta. Saksi fakta seluruhnya tidak ada yang pernah lihat ijazah asli seluruhnya. Saya ngomong ini di DPD loh, bukan ECC ini. Saya ngomong ini juga di pengadilan. Saya ngomong ini juga ada beri keterangan pers. Nggak ada yang bisa bantah. Dari kejaksaan, dari kehakimannya juga nggak ada bantah. Jadi confirm dong saya benar. Itu teori kebenaran kan begitu. Kalau menurut Madilog, metodologi berupa induktif dan apa, ini wakil ketua CPU nih terlambat, nggak disiplin nih. Itu harus induktif, deduktif, kemudian yang ketiganya verifikasi. Nah saat itulah namanya verifikasi. Nah dalam verifikasi itu confirm lah, hakim juga sepakat ini nggak bisa jadi alat bukti karena cuma fotokopi. Nah tapi pertanyaan serius saya waktu itu sama jaksa, ya kamu nampilkan ini ada legalisir, berarti ada yang asli dong. Mana yang asli? Kan nggak mungkin orang legalisir tanpa asli. Tetap berkilah, saya cuma begini dapatnya dari polisi. Masya Allah, nggak profesional gitu.
Jadi kalau jaksa agung cerdas, ini dipecat posisi jaksa nih, nggak benar begini, merugikan orang banyak betul. Nah, tapi kemudian ditutupi lah sama hakim, nanti kita putuskan dalam pertimbangan, biasa gitu. Nah, kita harapkan ini harapan bagus dong, menang saya nih, menang nggak ada alat bukti kok. Nah, semua saksi-saksi juga nggak ada yang pernah lihat, termasuk saksi ahli. Karena di pasal itu yang dituntut adalah pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berita hoax, berita palsu, berita yang membuat heboh. Dipanggillah ahli sosiologi, dipanggillah ahli psikologi, banyak sekali dia panggil ahli. Saya cuma nanya satu, apa hebohnya? Nggak ada yang heboh kok. Terus apa yang orang merasa keberatan? Ini pengunjung kan banyak. Kalian keberatan nggak kita persoalan ijazah? Oh nggak setuju, senang. Saya happy orang. Apa yang heboh kalian? Siapa yang heboh? Lu yang heboh, buat terpajar. Nah, akhirnya terkalahkan dengan logika sederhana. Nggak bisa, tapi tetap dipaksakan pasal itu. Nah, akhirnya tiba saat putusan hakim, pasal itu 14-15 dipakai sebagai dasar. Dihukumlah tuntutan jaksa 10 tahun, maksimal 10 tahun, maksimal itu. Yang ada di pasal 14, 15 Undang-Undang tentang pidana kaitan dengan tahun 46 itu. Dan nomor 1 tahun 46 pasal 14. 10 tahun tuntutan, putusan hakim 6 tahun. Nah, kemudian saya banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Alhamdulillah 3 bulan proses dimenangkan. Maksudnya dikurangi hukumannya jadi 4 tahun. Saya nanya, saya lihat diktumnya, kenapa dikurangi menjadi 4 tahun? 2 tahun kemana? Dikurangilah dari pasal 14 dan 15 yang nggak dipakai. Jadi tidak ditemukan adanya berita hoax, tidak ditemukan adanya fitnah-fitnah yang dilakukan oleh Gus Nur dan Bambang Tri. Tapi betul-betul sesuai fakta yang dikenakan saat itu pasal ujaran kebencian. Gitu. Jadi pasal 14-15 nggak dipakai. Nah, selang beberapa kemudian, kurang lebih 2-3 bulan kalau nggak salah, MK cabut pasal tentang ujaran kebencian. Bukan, pasal 14-15 tadi. Udah nggak berlaku sekarang sih. Yang sering dipakai oleh jaksa, oleh polisi nangkap orang itu. Udah dihapus. Sudah di-drop oleh MK, nggak berlaku lagi. Nah, logika hukumnya menurut azas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP menerangkan bahwa tidak dapat seseorang dipidana bila tidak ada hukum yang mengatur. Tidak dapat. Nah, pertanyaannya kenapa tetap dihukum? Saya punya klien. Gitu. Itu serius secara ilmu hukum. Ini rasa keadilan, bos. Saya mau cari ke DPR hari waktu itu berapa mau bukurnya, sampai terbalik kita didorong nggak bisa masuk. Padahal waktu itu yang nantang Puan Maharani, Puan jangan kau menghindar, kok melantang kita. Kalau yang punya bukti bawa sini katanya. Saya mau batang bawa, nggak dikasih, nggak boleh masuk. Itu bukti yang saya bawa itu tadi. Itu. Akhirnya ya sudah, kami ditolak. Di mana coba lawan satpam yang nggak tahu pengetahuan ilmu hukum, ini susah lah ya. Akhirnya alhamdulillah takdir Allah, saya bilang Rip, tolong Tamzil, ini peluang beliau harus punya amanah yang spektakuler, sejarah dia harus buat. Karena sepanjang saya tahu seluruh republik ini dalam konteks parlemen tidak pernah berani manggil presiden. Tidak pernah. Tunjukkan sama saya, satu saja. Kalau yang tiap tahun pidato tanggal 16 itu bukan dipanggil ya, itu cuma seremonial, cuma ngasih tahu doang, nggak bisa protes lagi. Ini maksudnya panggil, dengar pendapat, hearing. Nah, dalam kesempatan ini kami meminta lewat kewenangan DPD yang punya hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan, segera panggil Presiden Prabowo, panggil juga Jokowi.
Kenapa hukum tidak tegak? Karena pasal 9 UUD 45 menyatakan sumpah jabatan presiden demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Kenapa undang-undang nggak jalan? Apa buktinya? Selama persidangan Jokowi tidak muncul. Padahal dia berkewajiban muncul karena klarifikasi tentang dirinya. Saya sudah bilang, Jokowi, case close. Apabila Anda bawa ke sini ijazah asli Anda, case close. Gugatan saya cabut. Dia pernah lihat ijazah aslinya sendiri? Enggak pernah. Enggak ada. Yang punya ijazah itu pernah lihat nggak ijazahnya? Mungkin kata yang dia pesen yang asli, tapi dikasih yang palsu gitu. Waktu dia pesen yang asli ya, itu pesennya. Bang Adi sudah menjelaskan. Tapi dikasih yang palsu dia nggak tahu, dia kodok juga itu. Menteri. Gara-gara yang bupati itu. Nggak tahu pesennya di Matraman atau di Bandung. Pencetakan negara. Tapi confirm, kalau untuk itu ada di kalangan elit, bahkan di tingkat kepolisian, ya saya ingetin tidak fitnah, juga di kalangan ahli, di kalangan beberapa tokoh-tokoh yang ini, pada waktu ke Mekah dia bilang kepada si fulan, saya nggak sebut deh, kalau nanti mau dipersaksikan sidang baru berani saya sebut. Itu confirm Egi itu benar, ijazahnya palsu. Ini di Mekah, di depan Mekah, di depan Ka'bah itu. Saya bisa hadirkan saksi itu. Wah, itu sakral itu kalau gitu. Tapi kan saya nggak bisa konfirmasi kemana-mana. Nah, di sini ada kesempatan, saya sampaikan. Jadi poin pentingnya, kenapa harus dipanggil? Karena menurut pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, persyaratan capres harus melampirkan ijazah setara SMA, harus sebagai capres dan cawapres. Ke KPU pernah dipertanyakan itu? Sudah. Digugat. Jangan saya. Kita gugat. Bang. Nah, di sana tidak ada bukti ijazah itu. Begini, saya datang nih ke KPU pusat waktu si Hasim masih berkuasa. Dengan saya berdua. KPU, saya mau nanya, mana ijazah Jokowi waktu capres dilampirkan? Yang mana? Stafnya kan datang dulu ke atas segala macam, ngadu dulu, lama nunggu gitu. Turun, Pak nggak bisa, prosedurnya nunggu sebulan. Sebulan? Saya cuma nanya yang dilampirkan apa, kan sudah ada di sini. Lo kasih lihat ini yang dilampirkan Jokowi. Oh nggak bisa Pak, untuk verifikasi itu harus minta ke Departemen Diknas. Belum, gue nggak nanya itu, gue nanya yang dilampirkan. Yang dilampirkan ya. Nggak dikasih juga. Oke, gue tunggu sebulan ya. Kan dia bilang sebulan, oke sebulan. Sebulan tiba, datang surat. Hal ini bukan kewenangan kami. Makanya simpan. Ya itulah makanya. Itulah negeri kita. Nakodot bangsa. Maka dengan hormat Pak Tamsil yang ini kesempatan antum untuk bahkan bisa mimpin Indonesia ini, karena banyak penakut, pejabat takut itu banyak sekali. Ya, termasuk tidak ngurangi hormat saudaraku Hasto, udah punya bukti-bukti banyak, nggak berani juga bongkar-bongkar coba. Ngapain titip-titip ke si Koni? Notaris Nggak berani, Koni itu bukan penegak hukum, saya penegak hukum. Suruh titip sini, titip ke sini Hasto, supaya ngerti. Jadi oleh karena itu tidak bermaksud mengajari siapapun. Kewenangan DPD mengawasi jalannya pemerintahan, panggillah buat sejarah. Jokowi dan Prabowo. Kenapa Prabowo juga harus dipanggil? Ada kaitannya dengan pernyataan beliau mengkonfirmasi bahwa benarlah ada cawe-cawe. Dengan menyatakan hidup Jokowi, itu konfirmasi. Bahkan Prabowo mengatakan saya jadi presiden karena because itu menunjukkan sebab, pengakuan karena kita mau puasa nih besok. Kita puasa karena siapa? Karena Allah. Niat karena Allah. Masa puasa karena Jokowi? Nah itu di situ. Menurut saya pernyataan Prabowo ini dengan tidak mengurangi hormat. Prabowo saya tetap hormati, sahabat saya. Saya dengar pernyataannya di saya hadir. Tapi dia sebut dua. Jokowi dan SBY yang mendukung dia, dua presiden. Iya. Tapi dalam konteks cawe-cawe, Jokowi yang jelas. dalam konteks cawe-cawe, Jokowi sendiri yang ngakui. Jokowi mengakui saya akan cawe-cawe, terang-terangan.
7 loh, ayat 1. Presiden. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Maka kalau demikian, MK harus batalkan presiden. Ini pengakuan yang resmi. Itu batal atau PSU? Pemilihan ulang, PSU atau pemilihan ulang? Ini dulu, ini dibatalkan dulu. Proses pemilihan ulang silakan. Karena ada 2 calon. Tapi sisi lain secara mekanisme hukum seperti yang di Banten, itu ada pasal, ini kan ada beberapa. Pasal nomor 1 menggugat kecurangan-kecurangan yang ada dengan bukti-bukti adanya cawe-cawe dari suaminya Mendes. Nah, mestinya saya ingatkan Ganjar, Anies bikin gugatan. Itu. Kalau kalian nggak berani karena nggak punya nyali, omong kosong lah menjadi presiden kalian. Bukan saya sombong, karena ini ilmu hukum ya. Diberi hak sama dia, karena dia capres, dia punya hak untuk menggugat gitu. Udah pernah ditemui? Sudah saya ketemu Ganjar. Anies nggak tahu mau lagi ke Palestina gimana. Ya, tapi kan nyampe berita ini, antumnya sampein ke Anies, dia bikin gugatan. Lawyernya kasih kita jangan nyatain, ya. Baru kita bisa bertarung. Dia di sana nanti. Ini kemarin kita nggak dipercaya di MK. Udahlah, mak cabas sekian. Tapi poin pentingnya bukan itu. Nggak, saya juga nggak apa-apa. Tapi yang penting berani gugat. Seperti calon bupati yang di Banten. Ini baru fair dalam bernegara. Ya, oleh karena itu tambahan-tambahannya yang penting silakan. Saya mulai dari wakil ketua. Iya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sambil ini Singkat, jelas. Ya. Padat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah sarapan belum? Belum. Saya kasih makan sarapan. Ya boleh lah, pakai nasi kotak juga nggak apa-apa. Ya, boleh. Kotak atau gado-gado atau apa? Ya boleh, top. Gado-gado pesan ya. Ya. Ini coba. Baik, saya sesuai dengan permintaan Bapak Presiden kedua, Prof. Egy. Jadi Pak Ketua DPD yang terhormat, ya, abang kita, Bang Tamzil. Saya salah satu prinsipal penggugat di PN Jakarta Pusat bersama dengan juga Bambang Tri, ada Rijal Fadila, ada Taufik Bahaudi dari UI Watch. Ada Hatta Taliwang dan Hatta Taliwang. Ya, kami berlima dan Bambang Tri. Ini Air putih atau ada yang mau yang lain, kopi, teh. Melihat, merasakan, menyaksikan dan mengalami jalan persidangan luar biasa. Pahit kalau. Gugatan itu setelah masuk diadakan mediasi. Mediasi itu terjadi ketegangan sampai makan waktu sekitar 3 bulan ya, mediasinya waktu itu. Itu untuk memenuhi syarat formil pengadilan. 4 bulan. 4 bulan. Keinginan kami kalau memang pada saat mediasi itu, ya kan, dihadirkan, ya, prinsipal Jokowi hadir, ya kan, karena hukum. Kemudian UGM juga kami minta, dari KPU juga, kemudian Mensesnya, kejaksaan dan sebagainya. Itu saya sebagai juru bicara di situ juga Egy, sampai 4 bulan itu ternyata tidak muncul ijazah aslinya. Kami punya sikap yang sama. Jika ijazah asli tidak dimunculkan, maka case close. Kami akan tutup dan kami cabut gugatan karena kami anggap ini termasuk mengganggu jalan pemerintahan, ya kan. Nah, itu niat baik kami. Ternyata tidak. Sampai kemudian persidangan pun begitu, ya kan? Sampai hakim melarikan diri. Nah, itu dia. Hakim melarikan diri. sampai hakim diganti. Jadi satu persidangan yang menurut saya luar biasa. Sampai saya mengatakan bahwa bagaimana negeri ini para aparat dan penegak hukum itu seolah-olah berkomplot, berkonspirasi untuk membela kejahatan. Ini dia. Bukan ngomong takut sama Jokowi. Ya, iya. Ini kan takut sama Jokowi kan, gitu. Nah, jadi saya tidak berpanjang lebar. Saya berharap, karena kemarin juga kami sudah mengupayakan lewat DPR, ya kan, agar diterima oleh fraksi saya minimal atau komisi kalau memang bisa. Tidak juga, bahkan kejadian tegang dengan apa mau menyampaikan ke ketua DPR ya, Puan. Nah, jadi saya berharap secara pribadi anak bangsa melihat keadilan terkoyak di negeri ini kan, hukum rusak. Ya. Jadi kan menyatakan dan saya bertanggung jawabkan itu. Jika presiden berijazah palsu
ini berarti presiden palsu. Ya lagi ya. Kalau presiden palsu, Maka kebijakannya negara palsu, kebijakannya palsu. Semua undang-undang, semua keputusan, menteri-menteri semuanya palsu. termasuk utang. Termasuk utang. Itu pernyataan saya. Nah, jadi ini kan sudah hampir 80 tahun negeri kita merdeka. 79. Ya, terus menjelang ini Agustus besok 80 tahun. Hampir 80 tahun. Tetapi dengan sangat mengerikan, ya kan, sesuatu seperti ini, maka saya juga sependapat tadi dengan Ketua Bang Egy bahwa posisi pernyataan presiden itu berbahaya, ya kan. Jadi kalau memang kita ingin hukum itu tegakkan fair, maka pernyataan presiden mengatakan bahwa dia menjadi presiden karena didukung oleh Presiden Jokowi itu jelas-jelas mencederai, merusak hukum, merusak etika dan demokrasi dan MK untuk integritasnya dia harus menjadwal ulang, itulah. Ya. Pemeriksaan ini, gugatan ini. Supaya apa? Kita pingin presiden ini karena apa? Saya dapat info ini bukan persoalan karena saya bela Anies kan? Ternyata bahwa, dan itu omongan saya itu ditonton oleh 1 juta penonton. Itu yang mengatakan sebagai bocoran KONI Bakri itu bahwa kemenangan Prabowo Gibran itu hanya 35%. Ya kan? Nah, lalu kemudian Hasto mengatakan juga bahwa ini pemilu potensi 2 putaran. Nah, ini artinya bahwa ini sebagai sekjen loh. Harusnya ngomong. Nah, jadi sayangnya Hasto baru sekarang ngomong. Ya, artinya bagaimanapun ini kan perlu fakta hukum, ya kan? Ya, sebelum ditangkap tapi sudah pengumuman. Ya. Dia sudah tahu sebelumnya kan? Ya, mestinya ceritanya itu. Ya, jadi barangkali terkait dengan masalah ini maka terutama sekali adalah penekanan saya adalah persoalan jasa palsu ini. Karena apa? Kalau jasa palsu sudah jadi presiden, bagaimana coba itu? Masuk tentara pasti nggak bisa, masuk pegawai negeri nggak bisa. Apa yang nggak bisa? Kalau nggak ada jasa, karena jasa, itu loh. Oke. Nah, jadi saya kira itu saja sebagai tambahan saya Muslim Arbi, Wakil Ketua TPUA Bidang Hak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sri Kandi TPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alihi wa ashabihi ajmain. Kalau ada yang pesan yang lain bilang. Pertama-tama, Bapak-bapak Ibu sekalian, patut kita kiranya ya anggota TPUA semuanya bersyukur kepada Allah bahwa ada 2 tokoh yang pada hari ini kita mintakan kepada Allah dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikayakan hidupnya dengan hati dan harta untuk membantu umat. Nah, jadi dengan demikian masih ada orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Karena kita percaya ada ulama mengatakan setiap zaman itu harus ada orang-orang benar yang menampakkan kebenaran. Jadi kebenaran itu sudah nampak, Pak, tapi ada orang yang tidak mau menampakkannya begitu. Pak Tamsil yang kami hormati, kami melangkah di gedung yang mewah ini luar biasa, ini sebuah anugerah karena beberapa waktu yang lalu kami jangankan masuk, Pak, yang ada kami terjengkang karena kami harus berantem dengan security-nya gitu. Padahal kami pada waktu itu memenuhi undangan daripada Ibu Puan Maharani, tapi itu sudah berlalu. Kita jadi sudah ketemu. Oh ya tadi yang Bang Egy. Iya, betul. Bang Egy. Ini ikut saya jatuh berdua. Didorong. Iya, jadi saya sempat mendengar bahwa Pak Tamsil Limdrung ini kan tidak asing bagi kita ya Bang Egy ya. Selalu ada dalam perjuangan dan pada akhirnya tadi saya sempat bilang, ini kita ke Bang Tamsil lagi nih. Bukan berarti saya tidak menghargai, tapi saya tuh ingin agar lebih banyak orang baik. Ternyata ya hanya Pak Tamsil lagi yang kita harus temui gitu ya. Nah, selain daripada itu Pak, saya ingin mengatakan begini. Bang Egy sudah menjelaskan semuanya. Jadi secara normatif itu sudah tidak perlu saya ulangi. Tapi saya ingin mengatakan, pemimpin yang lahir dari ijazah yang tidak jelas ini sudah melahirkan suatu hantu celaka bagi bangsa Indonesia ini ya. Mungkin kami terlalu mengambil resiko untuk mengatakan demikian, tetapi harus kami katakan ya, kalau kata bocor alus itu, mohon maaf karena ini adalah memang subjeknya adalah Jokowi. Siapakah Jokowi itu? Jokowi itu adalah orang yang telanjang di tengah jalan. Ya, 2, siapakah Jokowi itu? Jokowi adalah pencuri di siang hari bolong. Dan yang ketiga, siapakah Jokowi itu? Orang yang menjual pepesan kosong dengan lantang. Perfect, sempurna semuanya. Tambah satu lagi, Jokowi yang sumpah palsu. Nah itu, jadi separat dengan palsu-palsu. Bahkan ada ulama yang kita, akademisi juga yang sangat kita hormati, Bapak Azumardi Azra.
itu akhirnya setelah lama berkecimpung menilai beliau sempat mengatakan di akhir hayatnya itu bahkan sempat menjadi saksi kita. Dia mengatakan Jokowi ini adalah mahkum mukhalafah. Jadi kalau dia berkata itu, jangan Anda makan yang dia katakan, berarti itu adalah sebaliknya. Nah, jadi lebih jauh Bapak, saya ingin mengatakan untuk bisa menjadi presiden itu kan primus inter parus. Jadi kalau ada orang yang rata semua, baik kemampuannya, kepandaiannya, kepemimpinannya, maka dia harus menonjol Pak, dan paling tinggi, yang terbaik. Jadi saya mohon maaf, dari awal pun memang tidak memilih ya Pak ya, tetapi kan kita kan menghargai ini, memberi kesempatan. Yang terjadi apa Pak? Benar-benar bencana bagi bangsa, hampir 10 tahun ya. Betul yang dibilang Pak Yusuf Kalla ya? Ya, persis yang dibilang Pak Yusuf Kalla. Dan efeknya kemana Pak? Hari demi hari tidak ada satu hari pun bangsa ini diberi kesempatan menarik nafas lega Pak. Ada saja peristiwa yang sangat luar biasa menyedihkan, ya kan? Belum lagi karena kami ini TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Tanyakan ke Bang Egy, hari-hari kami penuh dengan perlindungan pada ulama dan aktivis. Betul nggak yang viral itu menyatakan ketika dia menjadi presiden menyusahkan rakyat, menjadi rakyat menyusahkan presiden. Itu dia ngomong. Dan di salah satu persidangan itu ketika 3 ulama kami harus mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada terorisme itu, yang ada adalah upaya-upaya untuk menyerang umat Islam melalui terorisme seperti itu. Nah jadi saya ingin mengatakan Pak, jika presiden kita tidak berdasarkan kepandaian yang diakui, yang jujur Pak, salah satu contohnya nih, mohon maaf ya, kasus yang paling hari ini paling up to date, kita melihat direktur utama daripada Pertamina, ya kan, Karen Agustiawan. Itu cukup berani dia mengatakan bahwa pekerjaan yang dia lakukan itu perintah yang dikerjakan itu adalah perintah presiden, ya kan. Nah ini mirip-mirip dengan kami nih, fakta sudah di persidangan diperjelas, tapi orang yang tidak bersalah tetap dihukum Pak, ya kan. Mengapa? Mungkin ini persis seperti dikatakan oleh Iman Putra Sidin, ada konspirasi antara eksekutif, yudikatif dan legislatif, tapi utamanya takut kepada presiden. Jadi kami melihat memang luar biasa Pak Jokowi ini sangat berkuasa, ya. Bahkan kekuasaannya itu melingkupi semua Pak. Orang yang akademisi pun, ulama pun, ya ini ulama yang tanda kutip ya, yang saya nggak bilang mungkin ya. Nah itu harus membela beliau di persidangan dengan mengatakan bahwa kami tidak melakukan gugatan terhadap mereka yang menggugat kami karena itu tidak ditujukan kepada UGM. Tidak mungkin kami tidak menunjukkan seperti itu Pak. Bahkan dia mengatakan kami meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah asli. Kenapa meyakini? Kalau sudah di ranah hukum, ini bukan soal keyakinan Pak, tapi pembuktian dengan cara memastikan dengan cara pembuktian tadi, dan itu tidak pernah terjadi. Nah finally Pak, di ronde ketiga kami melakukan gugatan di Jakarta Pusat dengan perkara nomor 610 ya Bang Egy ya. Dan dia pakai lawyernya Otto sebuah pimpinan saya juga Pak di organisasi kami begitu, dan Otto menjanjikan akan membawa daripada ijazah tersebut. Nah cuma tentu saja kami tahu bahwa ijazah itu tidak pernah ada. Maka apa yang terjadi Pak? Ya siap tuh, hakimnya akan membantu dengan mengatakan lewat putusan selah bahwa mereka tidak menerima atau bukan menolak ya, tapi tidak menerima karena dianggap ini bukan ranah mereka. Itulah salah satu cara untuk menolak tersebut begitu. Jadi saya ingin mengatakan Pak, kepada siapa lagi kami yang yatim ini mencari kebenaran. Yatim kami Pak, luar biasa. Yatim politik. Jadi saya melihat wajah Pak Tamsil yang cerah ya, bersih, ini pertanda cinta kepada Allah, Bapak kami. Kami ingin Bapak menjadi pionir Pak, bahwa tidak ada yang kebal hukum, tidak ada yang tidak bisa dipanggil, bahkan presiden sekalipun. Saya terus terang 2014, 2019 Bang Azam, Bang Egy, Bang Nur Saman, Bang Nur ini semua ini memilih Pak Prabowo. Kita berjuang mati-matian Pak. Ibu Julia. Iya, Ibu Julia luar biasa nih Pak. Wajahnya terlihat kan penuh dengan kesengsaraan. Jadi kami ini memilih beliau, tapi 2024 tidak. Karena kami inginkan perubahan, Bapak juga inginkan perubahan kan. Jadi kalau Bapak berkelanjutan sekarang, nah pilihnya Anies. Nah tetapi Indonesia harus ada yang memimpin. Ya sudahlah, kami ngalah Pak. Ibarat kata tuh, ya kalau ada salah-salahnya kita maafkanlah dengan catatan, berubah dong gitu kan. Atau dengan catatan angkat dong ini hal yang baik. Tapi kami dikecewakan lagi Pak. Kami bilang adili Jokowi, dia bilang hidup Jokowi Pak. Bagaimana itu? Jadi ini kontradiktif dengan perjuangan tersebut. Nah lebih dan kurang daripada itu kami mengatakan
jika sudah terbukti bahwa beliau ini tidak mempunyai ijazah, maka otomatis segala sesuatu itu palsu. Nah, berarti 10 tahun ini kita dipimpin orang yang palsu, Pak. Nah, kalau ini dipimpin oleh orang yang palsu, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia tanda tangani, apapun yang dia setujui, itu bukan menjadi tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab rakyat, tapi tanggung jawab dia sendiri, Pak. Termasuk utang. Termasuk utangnya itu. Dan ini mudah-mudahan, Pak, kalau ini dikelola secara baik, bisa menjadi bahan kita untuk bayar hutang, Pak. Ya, dan dia dihukum dan dimiskinkan. 11.000 triliun. Nah, 11.000 triliun mana? Ada di kantongnya. Nah, itu Pak. Jadi saya melihat mohon ini di pemerintahan yang baru ini, bukankah pemilu itu adalah radical break. Jadi pada saat 10 tahun pemerintahan ini buruk, harusnya diganti dengan pemerintahan yang baik. Kami berharap, Pak, di tangan Bapak ada perubahan, panggil Bapak Prabowo barangkali untuk bisa melihat keadaan ini. Jadi beliau tidak seperti orang kena gendam gitu, Pak. Ya, ini salah ini, ya, hubungan ini. Karena kemarin Bang Egy dengar nggak bahwa dalam satu pidatonya dia meminta bahwa sebenarnya dia yang cawe-cawe bukannya Pak Jokowi, katanya gitu kan. Memang saya yang minta gitu. Jadi makin hari kita makin nggak karu-karuan seperti ini. Jadi makin kecewa rakyat, Pak. Apakah ada harapan untuk perubahan itu? Lewat Pak Tamsil Lindrung, insya Allah Allah membukakan jalan tersebut. Demikian, Pak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Sudah semua. Nggak, ini Rustam minta fokus ke Gibran dulu. Siapa? Masuk. Silakan. Gibran ini belum, Gibran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rustam Effendi, Pak. Atau Pak Rusa, sebentar ya, saya sebentar dulu. Siapa? Ya, Pak Rustam, silakan. Pak Rustam, Bu Wati, ini Pak Tamsil. Oh iya. Ini ketua aspirasi. Saya terlambat. Iya. Jadi nenek-nenek militan, nah ini nih. Yes. Iya. Oke, Pak. Ya. Silakan. Saya juga hari ini Ketua OPK, Partai Pemersatu Bangsa, Pak. Amin. Takbir. Oh, Partainya Pak Egy Sujana. Iya. PPB. Ya. Ya. Bicara soal Jokowi, Pak, sedikit ini mengulas, Bang. Jokowi ini saya melihat yang paling berani di antara ini kita semua ini, Pak. Ini mengenai ijazahnya Gibran, Pak. Ya. Masa kita mau 2 kali, Pak, kejadian kayak gini, Pak? Kan udah, bapaknya udah cukup seharusnya gitu loh. Terus saya minta juga nih yang di gedung DPR ini itu, aduh dari kemarin Pak Wah, jadi ABG nih, anak buah Gibran. Jadi yang kita lihat dari sini, Pak, di sini ada Jenderal TNI Purnawiran Haji Prabowo Subianto. Di situ kenapa nggak ada titelnya Gibran gitu loh, Pak? Yang hari ini digembar-gemborkan dia lulusan ini, lulusan itu gitu loh. Nah, kemarin itu tanggal 17 sampai 18 itu Surya berjanji sama kita nih mau kupas soal ijazahnya Jokowi gitu. Gibran. Ijazahnya Gibran gitu. Dia di Solo dan di Jogja. Tapi pernyataan dia yang jelas, Pak, 99,9% ijazahnya Gibran itu palsu gitu loh, Pak. Makanya ijazah apa? Ijazah SMA Yang dikeluarin dari Australia. Itulah Sama Singapura. SMA, Pak. Artinya Itu brasure, Pak. Panggilnya brasure. artinya diduga nih Gibran cuma sampai SMP gitu loh, Pak. Sedangkan undang-undang itu menyatakan harus minimal SMA sampai kelas 2 kan. Inilah tugas kami udah bersuara, Pak. Aktivis TPU udah bersuara segala macam. Tapi ketika di atasnya ini diem aja, ini seolah-olah nggak ada daya sambut. Seolah-olah kita dikerjain juga gitu sama yang di atas itu. Saya minta makanya hari ini Pak Tamsil bantu kami aktivis yang di jalanan, Pak, yang tiap hari bergerak untuk sebenarnya untuk menjaga Indonesia biar bersatu, biar nggak terjadi kekacauan. Ini udah luar biasa, Pak, capek, Pak. Udah berapa puluh tahun lah gitu loh, Pak. Ya. Artinya semua yang ada di DPR, MPR, termasuk juga itu Ketua MPR juga itu mencurigakan itu, Pak. Si Bambang gitu loh, Pak. Itu juga mesti dikaji. Mantan. Mantan. Itu mesti dikaji juga, Pak. Kita lihat di Google gampang banget carinya gitu. Jadi paling tidak pertama itu Jokowi harus diadili. Jadi jangan cuma kami doang teriak adili, tapi di atas nggak nyambut. Nah, Prabowo juga begitu, Pak Prabowo. Jangan omong-omong aja gitu, ngomongnya begini, nggak taunya beda. Jadi gimana negara ini mau berubah ketika Presiden hari ini Prabowo itu ngomongnya nggak jelas, itu nggak bener, jenderal kancil kalau saya bilang gitu loh, Pak. Nah, yang kedua itu Prabowo harusnya akalnya sehat. Gibran itu di bawahnya Prabowo, masa Prabowo nggak malu gitu loh, Pak. Nah, mesti dipanggil juga, tadi Bang Egy bilang. Maksudnya di bawahnya Prabowo, wakilnya. Ya artinya presiden lah. Prabowo presiden hari ini, Gibran wakilnya. Tapi ketika disuarakan,
tentang ijazahnya dicurigai palsu, nggak komentar. Tidak ada. diem aja gitu loh. Maksudnya adalah dari gedung ini yang mulia, gedung yang istimewa ini berani panggil Prabowo, panggil Gibran, jangan sampai terjadi 2 kali ada pemimpin yang ijazahnya palsu gitu loh Pak. Apalagi digadang-gadangkan akan maju di 2029 Gibran ini. Ini sangat dipersiapkan. Ini sangat menyakitkan kami. Enggak, rakyat. Prabowo sudah dideklarasikan oleh partainya maju 2029. Iya, Prabowo juga, Gibran kan juga akan maju Pak. Itu. Makanya diduga PT 0% ini Memang untuk dia. untuk Gibran, untuk keluarga Jokowi gitu loh Pak. Makanya hari ini kami ambil peluang itu Pak, karena yang berjuang PT 0% tuh aktivis Pak. Ya makanya kalian yang harus. Iya, makanya saya minta Pak Egi. Tamsil pulang jadi presiden bisa. Nah, saya lebih menunggu Pak Tamsil jadi presiden ketimbang yang lain. Wakilnya Pak Egi gitu Pak. Insya amin. Kira-kira itu Pak. Jadi mohon DPD melalui Pak Tamsil berani bersikap tegas, karena di akhir-akhir ayat ini Pak, kita harus berada di jalan yang benar. Masalah Husnul Khotimah, masalah kebenaran harus kedepankan, berani lah Pak, tinggal sebentar lagi gitu loh Pak. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, singkat dari prinsipal, silakan. Ya, ini kolonel terakhir Pak ya, kolonel betul Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua DPD RI Bapak Tamsil. Ini teman saya sama-sama di Makassar saya. Oh, sama-sama ini. Di Botolim Pangan. Ya. Top. Saya Pak M. Nursam, teman beliau sama-sama aktivis di HMI Makassar. Ini masuk TNI ya? Ya, masuk TNI. Ya, TNI sayang sama saya. Poinnya di sini adalah Darwis dulu atau TNI. negara harus hadir, dalam kurung ceki adalah DPD. Berani memanggil presiden dan mantan presiden adalah Jokowi. Ya. Mempertanyakan dan mempertegas. Sudah sekian lama persoalan ini, proses hukum tidak ada yang jelas. Takutkah dia? Itu. Apalagi sekarang ini sudah bermasalah lagi, ini anaknya ini nih, si Fufu Papa ini. Itu. Jadi bapak bermasalah, anak bermasalah. Apa kata dunia? Malu kita dengan dunia. Mantan presiden, mantan wakil presiden, atau sekarang jadi wakil presiden bermasalah ijazah. Poinnya adalah harapan besar rakyat Indonesia kepada DPD RI mengambil alih persoalan ini, dan memang konstitusional untuk memanggil Presiden Prabowo Subianto dan mantan wakil presiden Joko Widodo yang punya cikal bakal adalah meresahkan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Ini 10 tahun yang lalu. Ini wajar kalau itu. Jadi saya kira intinya terakhir adalah Kapan panggil Jokowi? Kapan dipanggil Jokowi untuk mempertanggungjawabkan ini melalui DPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk terakhir mungkin Itu Willy. apa yang Singkat, disampaikan Willy. padat. Singkat, Pak. Cepat, singkat. Silakan dokter. Bapak yang mulia Pak Tamsil Lindrung yang kami kenal sejak kita berjuang dulu di Pak Anies. Iya. Kami bersyukur kepada Allah bahwa masih ada Bapak yang mau mendengarkan suara rakyat dari daerah. Jadi kita melakukan top down bottom up, top down bottom up. Kita sebagai rakyat mungkin akan melakukan langkah menemui UGM ya Bang Egi ya, untuk menanyakan, kan di UGM itu kan pasti ada catatan file tahun berapa dia dikatakan katanya di file palsunya lulus, tinggal dilihat filenya ada atau tidak. Jadi dia harus tanggung jawab si UGM, nggak bisa dia cuci tangan di sini untuk kepentingan negara Indonesia. Sementara dari top down, jadi mungkin mohon Bapak meminta kedatangan Pak Prabowo atau pendidikan, Menteri Pendidikan atau siapapun untuk juga memanggil. Kok ada suara dari sini bawah? UGM. Coba tolong UGM Singapura, Gibran sekaligus. UGM Singapura dan Sydney. Itu kita bawa, ada nggak catatan mereka tuh lulus dari Universitas itu saja Bapak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama satu lagi, brother, si pratiknya itu. Oh iya, 2 kali rektor. Ya, terima kasih. Tadi sudah cukup panjang dan lebar menjelaskan. Memang untuk tambahan putusan yang digugat oleh kelompok kita, kelompoknya Prof. Edi, itu putusan Bawaslu, BPN Solo sampai rektor UGM. Gitu ya. Nah, terjadi perselisihan tadi yang dijelaskan Bang Egi sampai akhirnya utuh datang. Karena sesuai pasal 123 HIM memang harus membawa tanda tangan resmi dari Joko Widodo.
waktu itu tidak pernah ada. Nah, dia menggunakan sistem kejagung, tapi itu kan kepres ini undang-undang. Iya, lebih tinggi undang-undang. Akhirnya terjadi perubahan, maka yang kita gugat bukan presiden tapi pribadi setelah ada kesepakatan dengan hakim, dan hakim waktu itu yang memberikan petunjuk. Nah, disitulah muncul Jokowi Otto Hasibuan. Dan waktu itu kita sudah membuka, pada saat itu Prof. Egy belum datang, cuma kita bertiga. Kita sudah buka waktu itu karena untuk pengadilan itu cepat dan sederhana. Bawa aja Prof, kenapa sih susah? Bawa aja aslinya, kiskus. Ya, nah, sudah selesai. Tapi karena belum ini nggak lama Prof. Egy datang, akhirnya disamperin juga si Prof. Otto. Lu jangan bohong juga lu, katanya. Ribut lah di pengadilan, hakim juga pusing lah kepalanya. Kata-katanya sampai begini, dari duduk begini sampai pelorot tuh. Si Otto. Lu Otto, lu tau? Oh, pengadilan itu ya? Pengadilan. Hakim bingung. Nah, yang jeleknya lagi, pada saat itu untuk menuju high court, kita pun minta terbuka. Karena yang mengajukan adalah pemohon, penggugat, maka lebih punya hak daripada tergugat, gitu loh, Pak. Nah, poinnya, tahu-tahu sudah hakim menyiapkan surat kesepakatan yang kami tidak tahu. Bersepakat pakai high court. Kami menolak, Prof. Egy menolak. Sidang sebagai prinsipal, Bung Ajam, saya sebagai prinsipal itu saya nolak. Iya, prinsipal Prof. Egy dan kelompok kita semua nolak. Kenapa sih kok terbuka saja begini gitu loh? Supaya tahu, tetap ngotot online dan menyiapkan itu. Dan anehnya lagi, kita tidak mau, tapi disuruh tergugat menandatangani. Kelihatan gitu loh, bahwa sudah diatur. Dan kita tidak menandatangani. Tidak. Berarti nggak terjadi kesepakatan. Tidak ada kesepakatan, tapi tetap aja dilanjutkan dengan putusan NU yang intinya bahwa pengadilan tidak punya wewenang. Lucu. Ini luar biasa lucunya, dan saya kira dunia internasional juga akibat dari YouTuber kita sudah menangkap gitu bahwa ini memang, dan anehnya memang tidak punya malu gitu. Sama sekali pejabat tinggi kita juga tidak ada yang berani. Kenapa sih negeri kita kalau dipimpin orang yang bukan cuma aspal? Sebenarnya kalau saya kurang setuju ya ijazah palsu. Memang nggak punya ijazah kok. Nggak ada ijazah. Bukan palsu ya? Bukan palsu, nggak ada ijazah memang. Gitu. Sekarang contoh yang paling utama aja lah. Ini yang nggak bisa dibantah lagi. Ada yang palsu tadi itu fotokopinya. Dia pesennya asli. Iya, tapi kan mesinnya semua nggak jelas. Casingnya benar. Ini yang paling parah, khawatir. Bagaimana sampai detik ini belum usia 40? PKPU ya baru 36 loh. Lah iya, PKPU-nya undang-undangnya 40. Iya belum. Lah kan berarti tidak sah aturannya. Kok tetap saja gitu loh ya. Jadi saya nggak ngerti bagaimana ya mau ngomong apa. Kadang-kadang bingung saya mau menyampaikan cara yang dari sudut pandang apapun, mau pakai bahasa Inggris, Spanyol, Arab, ya tetap aja gitu loh. Dan efek sebelum umur 40 itu sudah kelihatan kan, kekanak-kanakan. Akhirnya NPD, narsistik. Akhirnya saya begini tadi, Bang, sebelum itu benar juga ya kalau dikatakan Kurnia tadi bahwa ada seorang laki-laki yang dengan merasa enak jalan di tengah jalan itu telanjang pula. Ya, saya benar juga saya bilang gitu. Memang orang ini ya memang nggak ada malu gitu loh. Bahkan ya harus ditangkap karena ini merusak mata ya, benar kan. Orang gila yang keluar dari gerobak. Ini bukan orang gila, ini orang normal yang membuat orang di sekitarnya jadi gila gitu. Bukan. Ini aja. Pak Tamsil dulu, saya bingung jujur. Mau tanya kenapa PKS sejak bergabung dengan KIM, PKS yang ngomong PKS sejak bergabung dengan KIM, kenapa PKS ditanyakan yang betul gitu. Kenapa ini nanya ini? PKS di sini. Oh, ini DPD, alamat nanya. Salah alamat ya? Ya udah kalau salah alamat mungkin Pak Tamsil bisa tolong sampaikan kenapa mereka diem aja sejak bergabung dengan KIM, tidak ada gaungnya, tidak ada suaranya, tidak ada apa-apanya.
Tidak ada sama sekali. Yang tadinya jadi oposisi luar biasa, Itu sekarang namanya di PKS. Nah, itu tadi. Ini betul. Yang kedua, DPD sebagai Dewan Pimpinan Daerah Pak Tamsil Lindrung, tolong juga sampaikan kepada Pak Prabowo, kenapa Pak Presiden tidak bisa mendengar bahwa kita ini semua minta Jokowi diadili. Bahkan Pak Presiden dengan sengaja secara resmi mengatakan bahwa hidup Jokowi dan terima kasih Jokowi. Nah, barangkali ada dari DPD analisanya kenapa Pak Prabowo seperti itu dan kenapa dia bertolak belakang dengan keinginan rakyat seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk setengah menit saya sampaikan begini, kalau Prabowo mengatakan hidup Jokowi, saya waktu sama beliau ini, Nabi Musa 80 tahun itu dipelihara Fir'aun, tapi Fir'aun nggak pernah mengatakan hidup Fir'aun, bahkan bernyanyi. Nabi Musa, Nabi Musa 80 tahun dipelihara Fir'aun dan istrinya, tapi tidak pernah Nabi Musa mengucapkan hidup Fir'aun, bahkan bernyanyi terima kasih Raja Fir'aun, tidak pernah. Jadi ini menjadi aneh. Silakan. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Teman-teman lainnya bisa hadir dan juniornya, saya ini juniornya. Nah, saya kira semua yang disampaikan Bang Ibu tadi itu sangat clear, runtuh, sehingga sebenarnya kalau kita lihat ini mestinya sederhana penyelesaiannya. Kalau ada aslinya ya bawa aja, selesai. Case close seperti yang disampaikan tadi. Ya, saya tadi tunggu-tunggu kapan ini mau diserahkan aslinya, jelang akhir jabatan. Ternyata sudah lewat, belum juga sampaikannya aslinya, karena yang dituntut teman-teman kan Nah, dulu saya berusaha sebenarnya untuk memanggil bukan presiden, karena memang kita di sini kalau memanggil tidak dengan presiden langsung. Tapi kalau terkait dengan masalah ini berarti itu yang kita panggil adalah Kapolri atau Menko Polhukam. Baik, dia bisa. Karena kalau kita memanggil presiden itu, maka presiden secara otomatis meminta menterinya untuk mewakili. Kalau terkait dengan persoalan ekonomi, yang menteri keuangan biasanya yang dikirim bisa. Menko-nya pun jarang, kecuali kalau Menko itu menteri teknis itu berhalangan dan hanya Menko yang bisa memberikan penjelasan. Itu diatur di dalam konstitusi dan Tatip MD3. Kalau misalnya gini, brother, Jokowi kan sudah tidak presiden, sekarang panggilannya sebagai individu dia. Nah, kalau itu nanti ada pengaduan seperti sekarang ini, itu memang memungkinkan. Makanya saya ingin menyampaikan bahwa saya akan meminta ada satu di sini namanya Badan Akuntabilitas Publik alat kelengkapan. Jadi saya akan minta supaya dia yang memanggil. Dulu saya pernah menjadi ketua BAP Badan Akuntabilitas Publik, dan itu banyak yang bisa panggil, termasuk bagi beberapa kali menyelesaikan masalah tanah itu. Cuma waktu sudah itu mau selesai, datang sinyal dalam Bang Egy, jangan dulu diselesaikan jadi karena ada masalah lebih lanjut. Ya.
Jadi saya kira apa yang disampaikan tadi ini oleh Bang Egi dan kawan-kawan semua, saya kira ini clear. Memang harus kita pertanyakan. Tindak lanjuti. Tinggal kita tindak lanjuti. Mekanisme tindak lanjutnya tadi seperti yang saya sampaikan lewat BAP. Nanti saya minta bahan-bahan ini nanti saya akan serahkan ke BAP. Tambah satu lagi logika hukumnya sih. Waktu perdebatan kita sama hakim gugat Jokowi presiden, dia protes karena kita nggak terima Jokowi datengin Jaksa Agung sama Menseknek alat perwakilannya. Saya nggak terima, yang saya gugat Jokowi dulu. Akhirnya hakim yang saranin kalau gitu gugat Jokowi pribadi. Nah, kita rombak gugatan pribadi. Dia udah pakai foto segala macam, malah nggak ada ijazah aslinya. Nah, artinya apa dengan logika itu? Kalau DPD manggil Jokowi secara individual bukan presiden, itu sah karena waktu di gugatan kita kepada presiden. Bukan presiden, Jokowi pribadi. Jadi itu awalnya rangkaian presiden itu politis. Karena memang di pengadilan TPU menggugatnya Jokowi sebagai pribadi. Saya lanjutin sedikit aja Pak. Kalau misalnya digugat secara pribadi, maka mungkin kita bisa minta tolong UGM. Kalau dia nggak mau ngaku atau dia nggak mau kasih asli, kita minta kepada rektor UGM untuk untuk bertanya. Jadi saya kira banyak. Termasuk nanti. Ya, kemudian oleh Pak Prabowo atau oleh Menteri Pendidikan Pak Prabowo mungkin rektornya diganti. Kalau ternyata rektornya nggak mau memperlihatkan. Maksudnya diganti sebagai saksi? Bukan, diganti sebagai rektor karena dia sama ini kan nggak ada satu. Kita saya kira itu bukan artinya kita nuntut rektornya nggak mau kasih filenya, ya diganti aja. Mungkin rektor baru ini sekarang udah bukan zaman Jokowi nggak takut. Hadir kuasa hukum rektor menunggu proses materi. Benar yang dijelaskan Bang Egi tadi udah sangat clear, jadi saya kira kita mengacu pada itu. Nah, kita nunggu undangan dari BPD. Nanti tinggal BAP mempelajari dokumen itu. Siapa saja yang harus dihadirkan, mungkin KPU diantaranya, karena jelas di KPU mestinya ada syarat tadi mana lampiran ijazahnya itu sebagai persyaratan untuk calon, itu salah satu itu. Nah, kalau dia kuliahnya di mana atau SMA-nya di mana, nah itu yang kita minta supaya BAP menghadirkan, dan beliau kita minta juga kalau supaya berkenan hadir. Posisinya dia bukan sebagai presiden, betul. Udah individu warga negara. Amin. Nah, bisa mengkelirkan ini supaya ini jangan liar terus. Ya, kalau dia bisa kelirkan ada ijazahnya. Ya. Bang, tambahan juga yang belum lengkap dari Bang Egi, bahwa pengajuan yang dikirim bukti itu ada lampiran kalau nggak keliru laporan pidana di Mabes Polri soal ijazah palsu. Kita sudah laporkan laporan pidana. Pidananya. Ya kan tadi yang tadi itu kan yang berubah menjadi pidana itu kan setelah itu tadi. Ada tadi disampaikan. Yang kedua, kita diminta oleh Prof. Egi karena saya yang hadir di KPK diterima melaporkan penindaklanjutan OCCR. Kita berikan semua. Kita dijanjikan audiensi sampai detik ini, dan kita tanya, kemarin kita datang lagi ke sana waktu Pak Kurnia di panggung di atas di mobil komando, saya sudah menanyakan, belum ada dari ketua KPK. Kita minta audiensi. Ketua OCCR. Nah, itu juga saya masuk ke dalam, saya diterima, ditanyakan, terus pihak dari Dumas itu menanyakan, Abang bawa bukti-bukti apa? Begini saya bilang, ini kan OCCRP yang menuduh dan mengembangkan berita internasional bahwa Jokowi ranking 2 korupsi terbesar sedunia. Nah, jangan Anda nanya saya, OCCRP sebaiknya Anda di KPK ini memanggil Jokowi, memeriksa, mau ada mau tidak publikasikan, dan harus ditekankan kalau merasa Jokowi tidak melakukan itu,
somasi OCCRP di Den Haag itu melalui internasional lawyernya kalau ada, kan begitu Pak. Nah, aja teman-teman ini yang menjadi lawyernya. Mana mau dan meminta OCCRP itu untuk mempertanggungjawabkan itu biar ramai. Sudah. Iya. Jadi dibalik seperti itu. Jadi kita sebagai anak bangsa merasa tersinggung, presiden kita dituduh crime and corruption. Kan dua kata loh. OCC itu dua kata. Crime and corruption. Jadi kejahatan dan korupsi. Nah kejahatannya termasuk kayak pagar laut itu kemarin itu diprotes. Itu jahat dan korupsi. Maksudnya Pak Tamsil dengan hormat nih, kita TPU-an yang Pak Sekjen, ini bukunya olah sedemikian rupa, kita suratin OCCRP, minta klarifikasi apa, nggak apa-apa. Jangan debat sini. Nah, ini urusan TPU. Jadi ini kan ide. Nanti kita laksanakan, Pak Medi, bagaimana kita minimal nulis surat minta keterangan OCCRP supaya nanti ditembuskan ke KPK. Nah, satu soal KPK sih, KPK sekarang ini tidak sah. Karena itu diajukan oleh Jokowi, bukan Prabowo. Harusnya KPK yang baru ini oleh Prabowo, presiden terpilih. Jadi menurut hukum ini KPK tidak sah, maka manggil Hasto bahkan sah nggak sah juga gitu loh harusnya. Tapi PDIP kok nggak paham begini harusnya. Nah, oleh karena itu DPD kan tempat mengadu. Sudah mendukung di DPR. Nanti dukung di DPR. Yang KPK ini yang pansel pembentukannya itu kan. Maksudnya didukung oleh suara DPR semuanya. Bahwa jadi sah dong. Kalau dari segi itu sah. Tapi dari segi aturan harus presiden. Iya, itu. Itu problem menurut kita. Jadi ini jadi daya rusak Jokowi ini luar biasa pada negeri ini, sangat luar biasa. Makanya Quran merumuskan itu nakhodat itu. Dia mengurai yang udah bagus jadi berantakan. Apa? Ibu kota 450 tahun loh ibu kota. Ditata dengan bagus Jakarta, dipindahin ke Penajam, hancur sampai sekarang mangkrak tuh. Yang saya juga diperiksa waktu itu klarifikasi oleh begini, saya mau ditangkap. Hanya monyet saya bilang. Jadi poinnya yang penting ini, setelah teman-teman, kalau kayak saya keliru Pak Tamsil mohon diluruskan. Insya Allah niat baik Pak Wakil Ketua DPD dengan kewenangannya, aparat di bawahnya BAP, Badan Akuntabilitas Publik akan memeriksa Jokowi sebagai individu karena dia warga negara Indonesia yang harus bertanggung di Jakarta. Sama seperti pelawak Komar, individu dari palsu ijazah ditangkap di penjara. Juga Gubernur Sumatera Utara tuh waktu mau calon itu akhirnya dibatalkan. Bupati Lampung. Juga Bupati Lampung dan lain sebagainya. Orang nggak ngerti, kok individu berarti nggak ada kaitan dengan presiden? Enggak, keliru. Kenapa? Karena ijazahnya dipakai sebagai alat, sebagai alas untuk jadi capres. Iya toh? Perbuatan itu dia udah lakukan sejak jadi wali kota, jadi gubernur DKI, jadi presiden. 3 kali peristiwa hukum atas nama pribadinya, ijazah itu kan pribadi dia. Mau nanya ini Bang Egy, katanya Nina, bisa nggak pribadi menuntut posisi artis hukum internasional pribadi-pribadi, bukan sebagai negara? Kan pasti negara dong yang marah, presidennya dibilang apa itu koruptor. Ya nggak marah karena memang begitu. Itu fakta. Bukan pribadi. Kita justru yang membalik sekarang. Itu seolah-olah kita yang marah. Maksudnya kita memberontak gitu. Iya. Maksudnya kita drama pribadi. Saya jelaskan jadi presiden kami itu. Presiden kami. Kok jadi kenapa dituduh? jadi koruptor nomor 2. Ini Kamu ada senang. Bayar rakyat kita dibongkar akhirnya. Betul kan? Rakyat kita tersinggung. Aja mau jelasin dulu. Bu, ini penting. Bicara OCCRP, sudah dibuat desain laporannya melalui Prof. Egy menyuruh saya
Saya datang ke KPK. Ya, itu sudah lengkap. Kita menyerahkan, kita ke Dumas, kita audensi kecil sama Dumas, dan diterima. Saya menjelaskan panjang lebar. Jadi artinya kita meminta, karena kita merasa malu punya presiden dihina oleh OCCRP. Harapan saya KPK memeriksa. Setelah diperiksa Jokowi, publikasikan apa hasilnya, ada atau tidak korupsi itu. Saya bilang gitu. Nah, kalau memang mau, ada banyak alternatif. Bisa pakai kita untuk menghantam OCCRP, atau Pak Jokowi mencari lawyer lain yang internasional mensomasi. Dengan somasi 2 kali 3 kali tidak ada, Jokowi menggugat ke dunia internasional di Den Haag. Artinya kita ini bicara bukan di luar, sudah di dalam menyampaikan. Di KPK. Atas perintahnya beliau, sampaikan sejelas-jelasnya. Sudah saya sampaikan sejelas-jelasnya. Itu loh. Kepada gini, silahkan kirim surat ke DPD untuk mempertanyakan OCCRP terkait saya akan mengirim surat. Jadi sebagai TPUA bikin surat ke DPD, mohon memeriksa berita dari OCCRP Presiden Jokowi dituduh crime dan corruption. Mohon ditanyakan ke OCCRP. Jadi kemarin itu kan saya ngomong persoalan dokumen yang disimpan Polri di Rusia itu kan viral itu kan. Di antaranya pertama, Jokowi memberitakan pembunuhan 5 laskar. Dasarnya pasal 27 ayat 1. UUD 45. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Ini boleh. Jadi sudah dibuka ya? Berarti DPD sudah buka pintu ini ya? Luar biasa terbuka pintu. Luar biasa banget. Lebih DPR. Iya, betul. DPR malah banci. Enggak, jangan ditanggung mesti presiden begini. Oke? Sebelum diakhiri, ada mau ngomong? Halo? Sikat. Pasal 27 ayat 1 UUD 45. UUD 45. Clear? Ini bukan kata Egi, kata perintah undang-undang dasar. Sebelum diakhiri, biasa mohon dengan hormat doanya dari Pak Tamsil sendiri. Yang pemimpin kita kan sekarang Pak Tamsil. Doa Jumat berkah. Allahu Akbar. Sebelum menutup acara ini, kita mudah-mudahan upaya teman-teman dari TPUA sehingga bisa sampai Allahumma shalli ala Allahumma amin ya Allah. Amin. Sambil ini, terus saya masih ada tamu. Sudah data belum? Sudah. Kita eksekusi di Oh, tidak ya, lahir. Oh iya,